Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam hitungan beberapa bulan lagi, proses seleksi SNMPTN akan digelar. Tentunya teman-teman semua yang saat ini berada di kelas 12 yang eligible atau akan mengikuti SNMPTN sudah mengambil ancang-ancang atau persiapan untuk memilih program studi apa dan universitas mana yang akan dituju. Untuk memilih program studi ada universitas tersebut, maka ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum menentukan. Ya, salah satunya adalah faktor wilayah atau yang banyak menyebutnya adalah zonasi. Apakah benar wilayah peserta, provinsi asal peserta itu akan berpengaruh di dalam proses penerimaan SNMPTN jika memilih perguruan tinggi di luar provinsinya? Data yang mau saya sampaikan ini mungkin sebagai salah satu acuan teman-teman semuanya. Apakah nanti dari hasil data ini bisa disimpulkan seperti itu atau tidak, silahkan teman-teman semua yang mengartikan sendiri. Yang jelas data yang akan saya berikan adalah data resmi yang saya dapatkan dari LTMPT, nama-nama peserta yang diterima dan berasal dari provinsi mana dia berasal. Oke. Harapan saya teman-teman tidak begitu cepat memutuskan ya, karena memang sebelum memilih jurusan itu sangat penting untuk dipertimbangkan, karena persiapannya saat ini itu hanya tinggal paling kalau bicara nilai rapot hanya 1 semester. Strategi terakhir yang paling penting adalah memilih jurusan agar nanti bisa diterima di jurusan yang diimpikan ya, jangan sampai salah memilih kampusnya. Beda dengan SBMPTN yang mungkin tidak mempertimbangkan indeks kewilayahan atau zonasi. Ya, pada video ini saya khusus akan menampilkan data-data peserta SNMPTN yang diterima di pendidikan dokter maupun kedokteran di 5 perguruan tinggi negeri, yaitu UI, Unpad, Undip, UGM, dan Unair. Sementara 5 next nanti bisa disambung di perguruan tinggi yang lain atau program studi yang lain. Untuk saat ini khusus kedokteran ya, kita akan analisa dari mana saja peserta yang diterima di jurusan kedokteran atau pendidikan dokter dari 5 kampus tersebut. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan silahkan tonton sampai akhir. Oke ya, selamat menyaksikan. Ya, yang pertama adalah Universitas Indonesia. Untuk pendidikan dokter di Universitas Indonesia jalur SNMPTN itu menerima 37 mahasiswa baru. Oke, akan kita lihat sebarannya dari mana saja 30 mahasiswa baru yang diterima di pendidikan dokter Universitas Indonesia. Oke, yang pertama tentunya dari DKI Jakarta ada 21 atau lebih dari 50% ya. Jadi 58,33 adalah berasal dari provinsi di mana UI itu berada di Jakarta. Yang kedua adalah dari Jawa Barat ada 5 peserta yaitu 13,89%. Kemudian dari Provinsi Banten ada 3 peserta yang diterima 8,33%. Kemudian dari Nusa Tenggara Barat sama dengan Banten ada 3. Berikutnya adalah Jawa Tengah juga sama, dari Banten, NTB, Jawa Tengah sama-sama 3 peserta yang diterima di pendidikan dokter Universitas Indonesia. Baru yang kelima Jawa Timur ada 1 peserta ya. Jadi untuk provinsi luar Jakarta peluangnya mungkin bisa dikatakan tidak begitu besar ya, bisa diterima di pendidikan dokter Universitas Indonesia. Apakah masih ada lagi? Ya, yang terakhir adalah dari Sulawesi Selatan ada 1 peserta yang diterima di pendidikan dokter Universitas Indonesia. Oke, itu gambaran untuk UI ya, pendidikan dokter di UI jalur SNMPTN ya. Jadi lebih dari 50% ya, bahkan hampir 60% itu berasal dari provinsi Jakarta. Oke, kampus yang kedua adalah Gajah Mada UGM ya, berada di Yogyakarta. Bisa kita tebak pastinya adalah Jogja ini mayoritas. Menerima 44 mahasiswa baru di jalur SNMPTN untuk jurusan kedokteran. Yang pertama dari Yogyakarta itu ada 22 atau separuhnya persis ya, 50%. Disusul Provinsi Jawa Tengah ada 8 atau 18,18%. Kemudian dari Jakarta ada 5 peserta atau 11,36%. Berikutnya ada Jawa Timur, ada 4 peserta yang diterima di kedokteran UGM 9,9%. Lalu dari Sumatera Utara ada 3 peserta yaitu 6,82%.
Kemudian dari Jawa Barat ada 1 yang diterima di UGM. Kemudian yang terakhir ada dari Provinsi Riau. Jadi kalau dari luar Pulau Jawa ya tetap ada kemungkinan diterima, tapi yang jelas dari data ini bisa kita analisis, kita simpulkan bahwa tetap peluang yang di luar provinsi asal itu lebih kecil daripada peluang yang berasal dari provinsi di mana perguruan tinggi itu berada. Lanjut berikutnya adalah Universitas Padjadjaran. Ini ada di Jawa Barat ya, ada di Jawa Barat, bisa kita tebak harusnya Jawa Barat menduduki peringkat pertama. Ada 53 yang diterima, Jawa Barat adalah 32 atau 60%. Hampir seperti dengan UI ya, 60% dari Jakarta, ini Padjadjaran ini ada 60% dari Jawa Barat. Yang kedua adalah dari Jakarta, ya tidak jauh-jauh dari Jawa Barat. Jakarta ada 15 peserta atau sekitar 28,30%. Berikutnya dari Jawa Tengah hanya ada 2 atau sekitar 3,77% Jawa Tengah. Kemudian Jambi ada 2 yang di Unpad ya, pendidikan dokter. Kemudian Jawa Timur ada 1 atau 1,89. Lanjut di Sumatera Barat ya, ada 1 Sumatera Barat, ini luar Jawa. Berikutnya adalah Universitas Airlangga. Nah sekarang kita lihat yang Jawa Timur. Seberapa besar Airlangga ini memberikan porsi untuk peserta di luar provinsi Jawa Timur. Ada 52 yang diterima jalur SNMPTN. Yang pertama Jawa Timur, wow, luar biasa, 90% yang diterima di kedokteran Universitas Airlangga itu adalah mahasiswa berasal dari provinsi Jawa Timur. 90%. Artinya jatah untuk non Jawa Timur bisa jadi kurang lebih hanya 10%. Makanya ini sebagai peringatan buat teman-teman semua dari luar Jawa Timur yang mau memilih SNMPTN di kedokteran Airlangga, dipikir 2 kali ya, dipikir 2 kali. Bisa saja memprioritaskan cari kedokteran yang ada di provinsi asal saja. Oke, yang kedua Jakarta ada 2 peserta, kemudian Sumatera Utara ada 1, kemudian Aceh ada 1, kemudian Kalimantan Selatan ada 1. Berikutnya adalah Universitas Diponegoro Semarang. Ya, untuk fakultas kedokteran atau jurusan kedokteran, program studi kedokteran, kita akan lihat seberapa besar Undip ini menerima mahasiswa baru di jalur SNMPTN dari provinsi asalnya dan provinsi di luar Jawa Tengah. Oke, pada Undip ini menerima 50 ya mahasiswa baru di jalur SNMPTN. Yang pertama adalah Jawa Tengah, ini 64% ya, di atasnya UI ya, kurang lebih dengan UI sama Unpad yang angkanya sekitar 60%. Ada 32 yang diterima di sini. Kemudian wow, Sumatera Utara ada cukup banyak, ada 9. Artinya mungkin tidak ada batasan ya, jadi setiap provinsi diberi kuota atau seperti apa mungkin tidak ada ya. Jadi bisa saja kalau kita juga mana peserta di luar Jawa Tengah yang memang nilainya tinggi ya, nilainya tinggi, indeks sekolahnya tinggi, nilai rapotnya juga lumayan tinggi, mungkin meskipun itu dari provinsi manapun, dari luar Jawa ya, tetap akan jadi prioritas berikutnya setelah provinsi Jawa Tengah. Berikutnya Jawa Timur, meskipun dekat dengan Jawa Tengah, tapi hanya 2 yang diterima di Undip. Atau juga bisa faktor lain, misalkan bisa saja yang mendaftar di anak-anak Jawa Timur yang mendaftar di Jawa Tengah tidak sebanyak anak-anak Sumatera Utara yang mendaftar di Undip ya. Berikutnya di peringkat ketiga, yang keempat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 provinsi yang masing-masing meloloskan 1 peserta di kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Oke, itu sebagai gambaran ya. Dari sini teman-teman semua bisa menyimpulkan percaya atau tidak percaya, silahkan ya. Data ini bisa dianalisa sendiri, disimpulkan sendiri. Apakah benar zonasi itu ada di SNMPTN ya? Apakah indeks kewilayahan itu ada? Tapi menurut saya dari data-data yang ada ini ternyata 5 perguruan tinggi ini khusus di jurusan kedokteran semuanya memprioritaskan provinsi asal ada di prioritas pertama, baru dari provinsi yang lain ya. Apalagi bahkan seperti tadi di UNER itu bahkan 90% itu malah dari provinsi Jawa Timur. Kayaknya enggak begitu masuk akal kalau mungkin tidak ada zonasi di sini.
semua yang melamar SNMPTN di UNER itu yang dari provinsi lain bisa saja nilai rapotnya atau indeks sekolahnya lebih tinggi, tapi mungkin indeks kewilayahannya atau provinsinya di luar Jawa Timur, maka tetap prioritas utama dari anak-anak Jawa Timur. Oke, mudah-mudahan nanti di video berikutnya selain kedokteran di 5 kampus ini, mungkin saya akan coba ulas lagi di yang lain ya, masih ada Brawijaya, 11 Maret, Jenderal Sudirman, misalkan ada Jember, ada di luar Jawa itu banyak, atau bisa jadi nanti saya akan coba untuk analisa untuk beberapa studi yang lain ya, baik saintek maupun sosum, seperti farmasi, ya, kedokteran gigi atau akuntansi, manajemen dan lain-lain ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk memberikan datanya kepada teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah subscribe. Insya Allah nanti tidak akan ketinggalan jika saya akan upload video yang terbaru. Sekali lagi terima kasih semuanya, tetap semangat. Doa saya semoga kalian teman-teman semua nanti bisa diterima di jalur SNMPTN ya. Kalau meleset di SNMPTN mudah-mudahan tetap lolos melalui jalur SBMPTN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.